sekarang kita menuju ke Kota Bursa, tapi sebelumnya kita akan berhenti di satu tempat. Saya dengar kebanyakan orang di luar kita lapar banget ya. Benar? Mau makan? Tidak ada makanan di... Oke, kayak gini. Kalau kita berhenti di sini ada ada pintu yang lebih dekat. Kita masuk ke... Untuk kita sesuatu yang paling penting, kita bisa sholat di Hagia Sophia atau tidak. Alhamdulillah sekarang bisa sholat. Insyaallah kita coba menyusun sholat di Hagia Sophia juga. Tapi kita harus di situ waktu sholat. Oke, sisanya tutup. Cuma buka waktu sholat. Oke. So untuk hari yang kita pergi, saya perlu bantuan Anda. Kita harus tepat waktu untuk Hagia Sophia. Kalau tidak bisa masuk saya ya. Insyaallah kita akan sholat di Hagia Sophia. Selain itu di situ ada Masjid Biru juga dekat ke dekat ke Hagia Sophia. Semuanya bersama-sama. Oke, Topkapi Palace, Istana Topkapi, Masjid Hagia Sophia, Masjid Biru, depannya ada hipodrom, Stadion Kekaisaran Romawi. Kita akan lihat semuanya jalan-jalan. Oke. So, mungkin Anda tahu Masjid Biru terkenal sebagai keramik yang warna biru. Oke, tapi nama aslinya apa? Tahu? Nama aslinya Masjid Sultan Ahmed. Iya, udah mungkin Anda bisa paham Sultan Ahmed adalah kakek saya. Sekarang sudah dilarang jadi sultan. Karena itu saya Ahmed biasa, kakek saya Sultan Ahmed. Percaya atau tidak? Oke. Sekarang kita akan menyeberang satu jembatan. Tolong lihat, pemandangannya cantik. Oke. Ini apa? Namanya apa? Namanya Osman Ghazi jembatannya. Ini salah satu bagian dari jalan tol baru. Jalan tol baru itu mulai dari Bandara Istanbul yang terletak di Eropa sampai ke kota Izmir. Oke. Dengan mobil biasa sebelumnya 8 jam. Oke. Sekarang dengan mobil biasa Anda bisa sampai Izmir kurang lebih 5 jam. Kalau Anda pergi 120 km kecepatan. Laut. Yang di bawahnya laut. So, jembatan ini dibangun oleh satu perusahaan yang swasta pada tahun 2016. Oke. So, perusahaan swasta itu menggunakan jembatan ini untuk 25 tahun. Okay. Tampaknya di pemerintah kami tidak bayar untuk jembatan ini. Tapi memang belakangnya ada masalahnya karena pemerintah kami mereka kasih garansi untuk setiap hari 40.000 mobil harus lewat. Kalau tidak, siapa bayar? Pajak saya harus bayar. Pemerintah kami harus tambah kalau tidak cukup. Tapi memang ini salah satu sesuatu yang bagus, kita bisa sampai ke di depan sangat cepat. Sebelumnya kita menyeberang gimana? Kita naik ferry. Coba lihat, mungkin ada sedikit jauh masih ada ferry. Kita naik ferry dengan bis. Okay? Dan kita menyeberang. Tapi waktu itu sangat sulit. Kenapa? Karena ada dua alasan. Okay, yang pertama, semua orang harus menggunakan ferry. Karena itu selalu ada antri panjang, harus tunggu. Dan selain itu, dan kadang-kadang cuaca tidak bagus, selalu bergelombang kayak gini, sangat sulit. Alhamdulillah sekarang 8 tahun kita bisa menyeberang dalam 8 menit. Oke, 7-8 menit kita bisa sampai. Di bawahnya ada laut. Apa nama laut ini? Laut Marmara. Laut Marmara. Nama Laut Marmara berasal dari mana? Berasal dari batu marmer. Batu marmer. Karena di sini ada satu pulau, di atasnya ada cadangan batu marmer sangat besar. Karena itu namanya berasal dari bahasa Yunani Marmaros, jadi Marmara. Tapi Marmaros di bahasa Yunani itu batu marmer juga. So di sini kita sampai, ini kota Yalova, yang di belakang dia kota Kocaeli. Oke, jembatan ini buat dua kota sangat dekat satu sama lain. Kalau Anda tidak mau menggunakan jembatan, tidak mau menggunakan ferry, apa yang Anda harus lakukan? Anda harus menyetir di luar Laut Marmara 110 km. Oke, kalau tidak mau menggunakan dua-duanya harus menyetir 100 lebih kilometer. Sebelah kanan Anda bisa lihat ada beberapa galangan kapal
ada yang mereka buat yang baru, ada yang untuk memperbaiki juga. Oke, dua-duanya. Anda bisa lihat sini. Bagus, enak sekali. Kenapa? Karena kalau Anda pergi ke timur Turki, contoh Kapadokya, bisa lihat sampai minus 20. Okay? Kalau Anda pergi timur Turki, bisa lihat sampai minus 30. So, selama mereka punya minus 20, minus 30 di jalan, so tolong jangan pakai tas Anda di belakang Anda. Okay? Saya bilang ini terutama di perempuannya. Okay? So, di Istanbul ada satu tim, mereka 5-6 orang. Okay? Contoh kita jalan-jalan, mereka coba lihat ada orang yang pakai tasnya belakangnya backpack kayak gitu. Okay? So mereka itu apa namanya, di tulisan yang paling besar ini semuanya dibuat oleh satu orang yang sama. Dia suka buat kaligrafi yang besar seperti ini. So dibacanya gimana? Wallahu ghalibun ala emir. Artinya gimana? Sesungguhnya Allah adalah pemenang mutlak dalam urusan. Okay. Ada satu yang terakhir saya menjelaskan itu dan habis itu semua bebas. Ini sangat penting. Tolong jangan lupa apa yang saya akan menjelaskan. Tolong buat catatan ini di hidup Anda karena sangat penting. So, di belakangnya Anda bisa lihat ada satu mesej itu yang tulisan. Mereka bilang harus tamat mesej. So, di bawahnya ada tulisannya Itu kan udah ganti. Artinya gimana? Lakukanlah sholat makmum sebelum waktu berlalu. Bertaubatlah sebelum kematian datang. Okay? Tolong jangan lupa. Oke, saya selesai menjelaskan. Terima kasih banyak, datang lagi ya. Siapa yang mau diruduk, siapa yang mau sholat, untuk perempuan sayangnya di luar dan harus bayar. Kalau ada orang saya akan kalau ada perempuan mau sholat, kami boleh sholat di rumah. Kalau ada laki-laki yang mau sholat, boleh ambil wudhu, boleh sholat juga. Coba duduk balik ke